Saya ada di dalam lubang yang gelap, dan di atas itu ada api semuanya. Tetapi di dalam lubang itu ada sosok Tuhan Yesus yang mengeluarkan tangannya kepada saya. Walaupun tidak ada bahasanya, tidak ada kata apapun, itu lebih cukup dari saya. Yang mana saya merasakan sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pondok Cerita. Shalom Sobat Cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan pada saat ini di podcast Pondok Cerita kita akan mendapatkan kisah-kisah cerita yang inspiratif dan juga bisa memberkati sahabat cerita dimanapun Anda berada. Dan pada hari ini kita kedatangan sumber yang begitu istimewa, seorang pelayan Tuhan juga. Kita akan sambut dengan hangat Ibu Marin Castromayor Sasamu. Oke Ibu, selamat siang Bu, selamat berdapat. Selamat siang juga Pak Gary. Oke, apa kabar Bu? Baik, luar biasa. Saya senang hadir di sini. Oke, sama juga Bu, satu kehormatan. Ibu Ani boleh menyiapkan waktu untuk hadir di sini. Saya panggil Ibu Ani saja ya. Iya. Oke, tidak apa-apa. Nah, nama Ibu di sini luar biasa unik ya, Castromayor. Nah Bu, kalau boleh tahu latar belakang Ibu seperti apa Bu? Karena ini namanya ini unik sekali Bu. Iya. Nama saya Marian Castromayor Sasamu. Saya dari Filipina. Saya datang ke Indonesia karena suami. Karena saya percaya di dalam Alkitab ada dibilang istri harus ikut suami. Sebenarnya tidak bermimpi datang ke Indonesia, tetapi itulah yang Tuhan persiapkan buat saya. Dan sampai saat ini saya senang sekali karena di sini saya lebih mengenal Tuhan. Dan saya juga mempunyai 3 seorang anak dan 2 cucu. Oh, 3 anak 2 cucu. Iya. Wah, luar biasa. Dan saya juga sempat bekerja di sini dari tahun 2003 sampai 2006. Saya bekerja sebagai pengawas di salah satu perusahaan. Dan itu bersambung pindah di perusahaan lain dari tahun 2003 sampai 2009 sampai tahun 2020 baru saya berhenti bekerja sebagai pengawas sampai jadi supervisor. Oke, nah Ibu, perjalanan yang luar biasa dari seorang Ibu Ani, saya panggil Ibu Ani saja ya, dari seorang Ibu Ani. Sekarang kan Ibu, kita tahu bersama bahwa Ibu ini orang Filipina. Nah, boleh nggak Bu menyapa teman-teman atau say hello kepada orang-orang yang ada di Filipina? Oke, silakan Bu. Iya. Hai, mabuhay Pilipinas! Nandito ako ngayon sa Pondok Cerita sa Pondok Daud Bitung. Dan please don't forget to comment, subscribe, and share. Bu, kalau boleh tahu Ibu itu datang ke Indonesia itu tahun berapa Bu? Saya datang dari Indonesia itu tahun 2000. Tahun 2000? Iya, bulan Maret. Berarti sudah sekitar 21 tahun. Wah, 21 tahun. Tinggal 3 tahun lagi semua jadi setengah dengan kehidupan saya. Nah, Ibu pernah balik ke Filipina enggak? Saya pernah balik tahun 2004, 2006, dan yang paling terakhir itu 2009 waktu saya ditugaskan untuk training ke Filipina 1 bulan. 1 bulan. Karena pekerjaan. Oke Bu, jadi benar-benar Ibu Ani ini datang ke Indonesia karena menikah dan ikut suami. Iya. Tidak ada faktor lain, memang pure murni lainnya. Ikut suami ya, luar biasa tentunya. Nah, senang sekali Bu, Gary juga mengenal Ibu sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja kami. Pelayan Tuhan yang sangat memotivasi dengan kerendahan hati yang Gary lihat dari seorang Ibu Ani Sasamu ini. Nah Bu, tapi kalau melihat ke belakang dalam perjalanan Ibu pastikan banyak sesuatu jatuh bangun. Nah, mungkin ada enggak Bu hal yang kelam yang Ibu rasakan selama perjalanan Ibu yang puluhan tahun ini Bu? Bisa Ibu share ke sahabat cerita yang ada? Iya, memang pada saat itu 10 tahun yang lalu saya mengalami kekelaman di dalam kehidupan saya. Itu menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Saya mau bilang pengalaman karena disitulah saya mengalami
kebaikan Tuhan itu. Di balik semua kekelaman itu saya belajar dengan, walaupun dalam kekelaman itu saya sempat terpuruk, tetapi di dalam hati saya, karena Tuhan mengajarkan kita ada dua pilihan, apakah kamu memilih yang baik atau yang buruk. Dan saya mengambil keputusan, walaupun Tuhan mengizinkan saya melalui proses ini di dalam kehidupan saya tetap mau melakukan yang baik. Saya ini mau yang menanam dendam atau apa, karena Tuhan selalu ingatkan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 itu yang Tuhan ajarkan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, oke Bu, tadi kan Ibu sudah sempat membahas garis besarnya bahwa yang lalu Ibu bilang ada masalah cukup besar, masalah yang kelam 10 tahun yang lalu, dan juga mengenai pengampunan itu berarti sudah menyangkut masalah hati. Nah Bu, kalau bisa di-share kepada sahabat penduduk cerita, kira-kira masalah apa yang Ibu alami 10 tahun yang lalu? Itu masalah tentang suami, saya berpisah dengan suami. Oh, masalah rumah tangga berarti ya. Iya. Ibu berpisah dengan suami. Ibu ke Indonesia ikut suami dan akhirnya Ibu mengalami kejadian Ibu pisah dengan suami 10 tahun yang lalu. Nah Bu, seperti apa perasaan Ibu waktu itu ketika mengalami hal itu? Ya, memangnya secara manusia siapa yang mau rumah tangganya pisah, berantakan. Tetapi saya mau ambil yang garis positifnya saja. Saya tetap melanjutkan perjalanan kehidupan saya. Saya berusaha bangkit dan saya cuman minta kekuatan dari Tuhan, karena itu sama yang saya bilang tadi, Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni sesama kita. Dan saya juga selalu berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan, janganlah cabut kasih-Mu di dalam hati. Aku tidak mau tinggal di dalam kebencian, kepahitan, dan itulah. Oke, nah Bu, kan tadi Ibu bilang bahwa Ibu pure, murni ke Indonesia ikut suami. Berarti Ibu tuh sebenarnya orang asing di Indonesia ya? Iya. Nah, ketika pisah dengan suami berarti kondisi Ibu benar-benar sendiri. Iya, Nah, benar-benar sendiri dengan 3 anak. dengan 3 anak. Nah, seperti apa sih Ibu melalui hal itu? Karena itu kan tergolong berat loh Bu, untuk seorang yang dari luar datang ke sini dan ternyata akhirnya harus mengalami seperti ini. Bagaimana Ibu bisa bertahan Bu? Ya, saya bisa bertahan karena pertolongan Tuhan dan orang-orang terdekat, keluarga yang masih ada memperhatikan kami. Dan saya juga selalu minta kekuatan dari Tuhan. Padahal itu pisah dengan suami yang tidak ada apa-apa di tangan. Tapi kita cuma berdoa, Tuhan, saya harus mempunyai pekerjaan. Saya memang harus mencari. Padahal saya itu pada waktu pisah dengan suami itu saya berhenti bekerja. Oh, berhenti sementara Iya. tidak punya pekerjaan, berhenti Iya, bekerja. di perusahaan yang terakhir saya bekerja itu. Dan habis itu saya mengambil 40 hari saya berpuasa, dan itulah dahsyat kebaikan Tuhan bahwa 9 hari sebelum selesai saya berpuasa 40 hari, Tuhan jawab punya doa yang mana secara manusia di dalam hati saya itu tidak mungkin. Karena di dalam hati saya itu kalau kita keluar di salah satu perusahaan itu, saya tidak mau sama sekali kembali. Tetapi itu yang Tuhan persiapkan. Tuhan kembalikan saya di pekerjaan itu. Dan saya tidak tahu di 9 hari sebelum selesai saya doa puasa itu, Tuhan sudah bekerja. Ada salah satu teman saya menceritakan di di bagian HRD kami bahwa saya itu tidak ada pekerjaan karena pada waktu itu mereka mencari seorang pengawas lagi di bagian lead person sanitasi begitu. Padahal di dalam hati saya dulu di dalam perusahaan itu loh dikirim ke Filipina untuk training.
Saya bekerja 1 tahun baru saya berhenti. Tetapi saya ini kembali di situ dengan menjadi pengawas di bagian sanitasi. Tetapi di dalam hati saya belajar merendahkan diri. Yang penting di dalam hati saya mempunyai pekerjaan supaya saya menghidupi anak saya bertiga. Anak-anak bertiga. Nah, oke Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu seorang asing yang datang kemari juga dan sendiri. Nah, bagaimana sih cara Ibu bertahan setelah tidak bersama suami untuk membesarkan ketiga orang anak? Tadi Ibu bilang. Iya, saya bertahan karena itulah orang sebagai manusia orang memboleh menjadi egois. Walaupun kita bisa dengan pai tua karena ketidakcocokan. Oh, karena ketidakcocokan ya. Oke. Iya, so ada salah paham. Ya, saya tetap bertahan karena saya berpikir kita tidak bisa menjadi egois. Saya harus bersama-sama dengan anak-anak karena anak-anak mereka suka sama saya. Mereka suka dengan saya. Itu makanya saya tetap berusaha. Kita berusaha cari pekerjaan. Itulah supaya bisa bertahan. Oke, dan bagaimana cara Ibu mencari pekerjaan? Kan Ibu mungkin baru atau orang asing lah di Indonesia sendiri. Bagaimana caranya sampai Ibu mendapat pekerjaan? Iya, saya sih sebenarnya kita sama yang kita bilang tadi, saya kan pernah kerja dari tahun 2003 sampai 2009. Dan dari 2009 itu saya pindah ke salah satu perusahaan lagi. Tetapi saya kerja di situ cuma 1 tahun, saya berhenti. Dan itulah habis saya berhenti di pekerjaan itu, disitulah muncul itu masalah saya rumah tangga. Dan di situ memulai kisah kekelaman di dalam kehidupan saya seperti itu. Dan habis itu saya bertahan, itu kita tetap bergumul sama Tuhan. Saya melakukan doa puasa karena begini, di dalam kehidupan kita kan kalau kita berharap sama manusia kan kadang-kadang kita kecewa. Ya, saya cuman berdoa sama Tuhan, kita bilang Tuhan saya harus mempunyai pekerjaan. Kita berusaha tenang, sabar. Kita mengambil doa puasa 40 hari. Dan itulah keajaiban Tuhan, di dalam 9 hari sebelum selesai doa puasa saya, Tuhan menjawab doa-doa saya. Kalau di pikiran saya itu, di benak saya itu tidak mungkin saya kembali di tempat perusahaan di mana saya putus dulu bekerja, karena memang dari hati saya itu kalau kita berhenti di situ kita mau kembali. Saya tidak mau kembali. Itulah yang Tuhan sediakan bagi saya. Itu luar biasa yang Tuhan lakukan lewat teman-teman saya. Kalau mau berpikir saya putus hubungan kan dengan teman-teman itu, tetapi itulah dari perusahaan memanggil saya untuk dipekerjakan kembali seperti itu. Nah, oke, luar biasa. Nah, sahabat cerita, kita bisa melihat bahwa kekuatan doa dan puasa itu terjadi dalam kehidupan Ibu Ani ya. Akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, sahabat cerita juga kalau ingin sesuatu atau mau bergumul kepada Tuhan, kalau mau mengambil doa dan puasa juga bisa berguna dan bermanfaat tentunya. Nah, kita lanjut lagi Bu. Kan juga tadi Ibu sudah berbicara mengenai finansial, mengenai Ibu mendapatkan pekerjaan. Nah, mengenai sosok nih, bagaimana sih cara Ibu membesarkan ketiga anak ini sebagai seorang ibu juga sebagai seorang ayah tentunya? Bagaimana caranya Bu? Ya, saya seorang ibu, seorang ayah kepada 3 anak ini yang memasuki, yang 2 orang mau jadi remaja, dia 1 masih pada waktu itu masih baru 7 tahunnya. Itu susah karena sebagai working mom, sebagai ibu yang kerja dari pagi sampai malam, ya itu kita cuma serahkan sama Tuhan. Karena kalau mau berpikir secara manusia, you cannot serve 2 masters at the same time. Kamu memboleh itu melayani 2, menjaga anak-anak sekaligus saya bekerja. Saya bekerja dari pagi, pulang malam seperti itu. Itu susah sama sekali. Tetapi dengan kemurahan Tuhan,
dengan selama saya bekerja, anak-anak saya sangat bersyukur karena walaupun banyak rintangan, tantangan, tetapi Tuhan menjaga. Tuhan menjaga. Iyo, kami kesempatan cuma ketemu di rumah cuman malam saja. Berarti Bu, kalau Ibu kerja dari pagi sampai malam, anak-anak tetap stay di rumah? Iya, dorang mereka pergi kerja, mereka itu pergi sekolah dan selesai sekolah langsung ke rumah seperti itu. Langsung ke rumah. Nah Bu, bagaimana sih Ibu menjelaskan kepada anak-anak mungkin supaya tetap bersih? Kan kita sebagai Kristen diajarkan untuk tetap saling mengasihi. Ada nggak nilai-nilai kerohanian yang Ibu tanamkan supaya nanti anak-anak ini besar tidak menyimpan kepahitan, Bu? Iya, saya cuma mengajarkan kepada mereka, saya bilang, Mama nyanda meminta supaya kalian mempunyai harta atau kekayaan. Mama cuma minta kalian sekolah sebagaimana Mama mampu. Dan saya juga mengajarkan mereka, saya mau kalian cuman menjadi manusia yang tidak menjadi bermasalah, karena kita sadar bahwa kalau broken family itu kebanyakan anak-anaknya memberontak. Sama sekali saya cuman ajarkan mereka yang paling utama adalah saya menunjukkan kasih, saya mengajarkan mereka tetap mempunyai takut akan Tuhan seperti itu. Tuhan. Nah Bu, memang kalau orang bilang ya mengajarkan kepada orang lain pasti lebih gampang. Nah perasaan Ibu sendiri nih, bagaimana Bu pada saat mengalami itu? Adakah Ibu berontak? Adakah Ibu kecewa kepada Tuhan waktu mengalami itu? Atau adakah perasaan kita pulang saja ke Filipina begitu yang? Adakah muncul seperti itu Bu? Iya, sebenarnya ada, karena keluarga juga di Filipina kan mereka ya terbuka. Mereka cuma tinggal menunggu kapan saya pulang. Tetapi pada prinsip saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya ini mau menjadi egois yang mana cuma memikirkan tapi diri sendiri. Padahal anak-anak itu boleh saya tinggal sama oma opa mereka bisa seperti itu. Saya mau memikirkan keadaan saya, saya bisa mencari lain seperti itu. Tetapi saya tidak lakukan karena saya takut akan Tuhan. Saya selalu bilang biar Jo, kalau memang Tuhan izinkan saya melalui proses kehidupan seperti ini, saya harus lalui. Saya cuman minta kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Yang penting saya bisa membesarkan anak-anak saya sampai semampu saya. Saya harus bertanggung jawab. Saya nih mau anak-anak saya itu berantakan. Saya nih mau itu anak-anak saya itu menjadi tak salah seperti itu. Puji Tuhan, sampai sekarang saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menolong saya untuk membimbing anak saya. Nah oke Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan dengan baik juga tentang anak-anak dan lain sebagainya. Nah Bu, saya masih penasaran, kan waktu terjadi masalah seperti itu sebagai manusia biasa pasti ada sakit hati, pasti ada pergolakan. Nah Bu, di titik mana sih yang Ibu benar-benar kalau bisa dibilang di sini saya harus melepaskan pengampunan? Di titik apa itu Bu? Di kejadian seperti apa yang Ibu alami? Ya, di titik mana saya memutuskan untuk move on atau saya harus mengampuni, di titik mana Tuhan saya pertemukan dengan ayat, dua ayat ini di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itulah yang mengingatkan saya. Firman itu yang saya pertama terima di waktu saya di dalam kekelaman itu. Padahal ada satu lagi. Di dalam kehidupan saya waktu saya bergumul itu, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu di suatu mimpi. Saya bermimpi luar biasa sampai saat ini. Kalau saya Oke Bu, mengingatkan suatu kejadian itu dalam mimpi saya
Saya memang menitiskan air mata karena di situ saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya ada di dalam lubang yang gelap, dan di atas itu ada api semuanya. Tetapi di dalam lubang itu ada sosok Tuhan Yesus yang mengelurkan tangannya kepada saya. Walaupun tidak ada bahasanya, tidak ada kata apapun, itu lebih cukup dari saya. Yang mana saya merasakan sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya bersama anak-anak, dan itu lebih dari cukup. Yang mana saya merasakan Tuhan ada beserta saya di setiap musim kehidupan saya. Dia cepat pulihkan keadaan saya dengan mama mantu saya, papa mantu saya, hubungan keluarga suami saya itu sampai saat ini masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Ya luar biasa, berarti Bu, perjalanan spiritual yang membuat Ibu akhirnya memutuskan untuk bisa mengampuni dengan segenap hati. Ya luar biasa sekali, dan firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa memang Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, sungguh sangat memberkati Ibu, dan Ibu di sini yang juga saya salut, saya juga dengar bahwa Ibu tinggal bersama dengan keluarga mertua juga, saling hubungannya masih terbangun dengan sangat baik. Bahkan dengan mantan suami pun Ibu memiliki hubungan yang baik tentunya. Iya. Nah luar biasa sekali, kalau orang-orang bersama Tuhan tentu semua Tuhan akan atur dengan baik, dan orang akan mampu melepaskan pengampunan. Nah Bu, di luar sana pasti sangat banyak Bu orang-orang yang mengalami single mom atau single dad atau orang tua tunggal, atau mengalami hal yang sama seperti yang Ibu Ani alami. Nah mungkin Ibu bisa memberikan pesan atau saran kepada sahabat cerita yang mungkin mengalami hal yang sama. Iya, memang melalui dengan kesendirian menjadi single parent itu memang hal yang paling susah. Apalagi saya sendiri di negeri ini, Indonesia, saya dari Filipina, tetapi saya sangat bersyukur, dan saya juga mengajak teman-teman. Saya tahu bukan cuma saya yang mengalami seperti itu, tetapi saya berpesan, selalulah minta belas kasihan Tuhan. Jangan meminta belas kasihan kepada manusia. Orang cuma mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita selalu memberikan meminta kekuatan, kemampuan sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menutup mata. Kadang-kadang hati saya sedih kalau ada yang saya lihat, ada yang gantung diri, bunuh diri karena keputusasaan, hilang pengharapan. Sedangkan saya bisa merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa, dan sampai saat ini 10 tahun yang lalu itu bukanlah waktu yang singkat yang saya lalui di dalam kehidupan saya, tetapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Janganlah putus asa, tetaplah iman kita teguh kepada Tuhan, dan selalu kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan dan bukan orang berharap sama manusia, karena kehidupan kita ini bukan milik siapa-siapa, tetapi miliklah Tuhanlah memiliki kehidupan kita. Oke, luar biasa. Sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Ani. Saya juga termotivasi, harapannya juga teman-teman lain termotivasi. Kalau ada masalah, orang-orang lain juga di sekitar kita ada masalah, yang pasti kita harus tetap kuat. Nah Bu, mungkin sebelum orang mengakhiri podcast hari ini, mungkin Ibu akan salam-salam kepada keluarga yang ada di Filipina, pakai bahasa Filipina juga bisa. Oke Bu, silakan. Hello, kumusta? Sa lahat ng mga pamilya ko sa Pilipinas, I hope na nasa mabuti kayong kalagayan lahat, sa father ko at sa mga kapatid ko, at saka sa lahat ng mga sa Pilipi yang hanggang ngayon nandun pa rin nagbibigay ng suporta, dan
saya selalu berharap bahwa ke depan masih jadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Senang sekali Ibu O boleh ada di sini, dan teman-teman podcast cerita. Sekian podcast hari ini, harapannya memberkati, dan selamat po. Oke, seperti itu ya Bu. Terima kasih artinya dalam bahasa Filipin. Oke, Selamat po. Oke, terima Selamat kasih. din po. Terima kasih Ibu boleh hadir di sini. Sungguh suatu kehormatan Ibu Ani boleh hadir dan membagikan kisah di sini. Nah, oke sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini. Dan bagi sahabat cerita yang ingin dapat permohonan doa, bisa lihat nomornya di bawah sini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.